Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Adrifanus Jono dengan NIM 2020103703113112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 jaringan komputer. Nah, di sini yang pertama kita disuruh menjelaskan masuknya frame serta keluarnya frame melalui ingress dan egress. Ingress sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan port yang menerima frame yang memasuki perangkat. Sedangkan egress itu adalah port yang akan digunakan frame untuk keluar dari perangkat. Nah, di sini saya sudah membuat topologi dengan satu switch dan 4 komputer sebagai hostnya. Kita coba mengirimkan sebuah frame atau paket dari PC 6 ke PC 9. Nah, pada proses ini frame atau paket yang dikirimkan dari PC 6 itu memasuki switch 2 melalui port F01. Nah, berarti di sini posisi F01 pada saat ini sebagai ingress atau sebagai tempat masuknya frame. Setelah itu, paket yang berada di switch tadi dari PC 6 itu akan di-broadcast-kan atau disebar ke semua perangkat. Itu digunakan untuk mencari MAC address yang cocok. Itu terjadi pada proses ini ARP. Nah, di sini semua port yang ada di switch F03, 02, dan 04 itu berposisi atau berfungsi sebagai egress atau port di mana frame keluar dari perangkat. Nah, setelah itu paket yang diterima oleh PC 9 itu akan dikembalikan ke switch 2 melalui port F04. Dan di sini berarti posisi F04 sebagai ingress dan posisi port F01 itu sebagai egress atau port keluarnya frame. Itu penjelasan mengenai ingress dan egress. Untuk yang kedua, jelaskan proses switch membentuk MAC address table. Switch akan membangun tabel referensi yang disebut tabel MAC address. Tabel ini disimpan dalam konten addressable memory atau CAM yang merupakan jenis memori khusus yang digunakan dalam aplikasi pencarian berkecepatan tinggi. Switch menentukan frame data yang masuk dan keluar dengan berdasarkan tabel MAC address. Sebuah switch akan mengisi tabelnya dengan merekam dan menyimpan MAC address dari sumber setiap perangkat yang terhubung ke masing-masing portnya. Switch mereferensikan informasi pada tabel MAC untuk mengirim frame yang ditujukan untuk perangkat tertentu melalui port egressnya. Nah, di sini bagaimana cara switch di sini switch 2 menyimpan MAC address dari masing-masing perangkat atau device yang tersambung ke switch. Nah, itu waktu melakukan proses ARP tadi, si switch itu melakukan broadcast ARP. Nah, di sini untuk mencari IP address yang cocok atau IP address PC 9. Nah, di situ setelah paket dikirimkan, si switch ini akan menyimpan dari MAC semua perangkat, itu akan dimasukkan ke tabel MAC address di switch. Nah, untuk mengecek MAC address tabelnya, kita bisa lihat di switch-nya. Nah, di sini terdapat 3 MAC address itu milik ini F03, F01 itu milik PC6 dan F04 itu milik PC9. Nah, itu disimpan melalui frame-frame yang masuk ke port masing-masing tadi. Nah, itu akan disimpan dan diingat oleh si switch untuk pengiriman paket berikutnya. Untuk berikutnya adalah jelaskan proses ARP pada switch. Nah, proses ARP itu terjadi karena waktu PC6 akan mengirimkan paket ke PC9. Nah, itu si switch itu belum mengetahui posisi atau IP address yang dimiliki oleh perangkat tujuan. Nah, waktu waktu ini sebelum switch atau maaf, maksudnya PC6 sebelum mengirimkan
paket ICMP, nah itu akan mengirimkan paket ARP dulu. Nah, paket ARP ini akan disebarkan oleh switch. Nah, tadi akan disebarkan oleh switch ke semua perangkat untuk mendeteksi uh, MAC address dari IP tujuan yang cocok. Nah, setelah ARP tersebut dikembalikan oleh PC9, karena di sini posisi PC9 itu posisi yang dituju atau cocok IP address-nya dengan frame yang dikirimkan. Nah, maka dari itu PC9 itu mengembalikan frame dan si switch 2 ini akan menyimpan MAC address dari PC9. Lalu setelah paket ARP selesai dikembalikan ke PC6, paket ICMP bisa dikirimkan ke tujuan. Nah, tanpa melakukan broadcast kembali. Karena di sini switch sudah menyimpan MAC address dari PC9. Jadi si switch sudah mengetahui bahwa paket ini harus dikirimkan ke perangkat mana dengan IP tujuan yang cocok. Untuk berikutnya adalah penjelasan mengenai proses learning dan forwarding. Nah, proses learning, setiap frame yang baru pertama kali memasuki switch akan ditandai sebagai informasi baru untuk dipelajari. Nah, proses ini tadi yang dilakukan oleh si switch untuk memeriksa MAC address dari setiap sumber dari frame tersebut dan mencatat nomor port ingress frame tersebut. Nah, di contohnya tadi, di sini switch akan menyimpan ingress atau frame yang masuk dari port ingress itu PC6, jadi MAC address dari PC6 itu akan disimpan. Lalu jika dalam MAC address sumber tidak ada pada tabel, nah port ingress akan ditambahkan pada tabel. Jika MAC address sumber sudah ada, switch akan memperbarui waktu entry yang ada. Secara default, biasanya switch akan menyimpan entry pada tabel selama 5 menit. Lalu proses forward. Nah, proses forward adalah jika MAC address tujuan merupakan alamat unicast, switch akan melihat kecocokan antara MAC address tujuan dari frame tersebut dan entry yang sudah ada pada tabel yang ada di dalam switch. Nah, jika MAC address tujuan ada pada tabel, switch akan meneruskan frame tersebut langsung sesuai dengan portnya. Jika MAC address tidak ada pada tabel, switch akan meneruskan frame ke semua port kecuali port ingress. Hal ini disebut sebagai unknown unicast. Atau jika MAC address tujuan adalah broadcast atau multicast, frame juga akan diteruskan ke semua port kecuali port masuknya frame. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tugas 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.